Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Giba Ngegas ingin mempresentasikan proyek kami pada mata kuliah TKI, yaitu aplikasi web crawler desktop menggunakan crawler 4G. Oke, selanjutnya. Di sini kelompok Giba Ngegas memiliki 5 anggota, yaitu saya sendiri, Rizky Jonius Labu, NPM 14.02017-135, dan teman saya Dwi Fajar Dani Saputra, nomor NPM 140-2017-169. dan teman saya. Saya Stefan Aldo, MP 11 2017-191. Saya Melisa Lawiyah, NPM 140-2018-077. Safira Fadrianti, NPM 140-2018-138. Pada kesempatan kali ini, selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya, Melisa, dan waktunya dipersilakan. Topik pembahasan kali ini yaitu pengertian web crawler, tujuan web crawler, cara kerja web crawler, rules web crawler, contoh web crawler 4G, aplikasi web crawler. Pengertian web crawler itu, atau biasa disebut spiders, adalah sebuah aplikasi yang digunakan untuk mengindeks dan mengunduh konten dari internet, kemudian disimpan ke dalam database mesin pencari atau search engine, sehingga saat ada orang yang mencari suatu informasi, mesin pencari akan langsung menampilkan hasil yang relevan dari database tersebut. Web crawler mengumpulkan atau mengindeks informasi apa saja yang sekiranya berguna di internet, dari konten artikel, gambar, video, suara, hingga alamat email dan RSS feed. Tujuannya itu untuk memberi gambaran mengenai isu situs tersebut kepada orang yang melakukan pencarian melalui mesin pencari. Contohnya, untuk information retrieval, karena banyak metode dan teknik yang dapat digunakan pada information retrieval, maka ketika akan mencari crawler, mesin pencari akan menunjukkan situs mana yang relevan dengan crawler. Cara kerjanya itu, web crawler melakukan indeks dan mengunduh konten dari internet, dan kemudian disimpan ke dalam database mesin pencari, dan kemudian disimpan ke dalam database mesin pencari berdasarkan daftar link halaman yang sudah ia kenal sebelumnya dari sitemap suatu website. Web crawler akan menemukan link-link lain yang juga tersebar di dalam daftar link sitemap tersebut. Setelah itu, ia akan melakukan crawling ke link-link yang baru saja ditemukan itu. Proses ini akan terulang lagi di link selanjutnya dan dapat berjalan tanpa henti. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Safira. Ini ada rules web crawler. Yang pertama itu prioritas dan relevansi website. Pertimbangan ini berdasar pada jumlah pengunjung laman dan juga jumlah backlink dari laman lain yang dipasang pada laman tersebut. Yang kedua itu ada kunjungan rutin. Jika halaman yang sangat penting dan mempunyai banyak visitor, maka web crawler akan semakin sering melakukan kunjungan pada laman website tersebut. Yang ketiga itu ada menuruti keinginan robots.txt. Sebelum proses crawling ke suatu website berjalan, web crawler akan melakukan pengecekan robots.txt dari website itu terlebih dahulu. Robots.txt adalah file di suatu website yang berisi informasi yang memuat halaman yang boleh untuk dilakukan indeks dan halaman yang tidak boleh dilakukan indeks. Ini adalah contoh web crawler Java. Pertama itu ada Apache Knife, ada Stormcrawler, ada Gsoap, ada Web Sphinx, ada HTMLunit, ada Geco, ada Crawler 4G. Nah, ini adalah Crawler 4G adalah crawler web open source untuk Java yang menyediakan antarmuka sederhana
Untuk merayapi sebuah web dengan menggunakannya, Anda dapat menyiapkan perayap web multithread dalam beberapa menit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Stefan Aldo. teman saya. Ya, baik. Jadi ini adalah contoh aplikasi yang telah kami buat. Di sini ada bagian-bagian yang ada pada aplikasi kami. Jadi di sini kami menyediakan beberapa fungsi, yaitu salah satunya ada fungsi set URL, di mana kita bisa memasukkan URL yang ingin kita crawling. Kemudian ada storage location, di sini adalah tempat kita untuk memilih lokasi di mana hasil download tersebut akan kita simpan. Kemudian ada number of thread, di mana kita bisa menentukan berapa thread yang akan dijalankan. Ini bisa berfungsi sebagai multi-thread apabila diperlukan atau apabila kita inginkan. Kemudian di sini ada maksimum div, di mana kita dapat menentukan berapa maksimum div yang akan kita ambil. Contohnya bisa dilihat seperti di slide. Baik, next. Nah, di sini ada maksimum page of page, di mana kita dapat menentukan beberapa page yang akan dirayapi. Karena web crawler akan merayapi seluruh web yang terkait dengan web tersebut. Jadi, proses crawling akan membutuhkan waktu yang lama apabila tidak ada maksimum page. Kemudian ada politeness delay, di mana kita dapat menentukan delay. Politeness delay ini berfungsi karena apabila kita mengcrawling sebuah web, maka kita akan merayapi seluruh web yang terkait dengan sangat cepat. Ini membebani sebuah server dan server tersebut akan dapat memblokir kita. Nah, untuk itu kami di sini memberikan delay pada aplikasi kami. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Gil Fajar dan Lisa Putra. Silakan. Ya, ini adalah contoh aplikasi yang telah kami buat. Telah terlihat di situ ada set URL yang tadi sudah dijelaskan oleh saudara Aldo. Kemudian ada menu-menu yang tadi dijelaskan juga sama saudara Aldo. Next. Ini pada aplikasi kami setelah dilakukan pencarian crawling pada situs irc.ac.id. Ya, di sini ada prosesnya di back end-nya. Di situ terdapat tulisan ada yang diperbolehkan ataupun ada yang tidak diperbolehkan diakses. Misalnya kayak tadi yang rules of crawling, yaitu mengikuti rules yang ada di robot.txt. Ketika ada login atau apa semacamnya yang menghalangi crawler untuk mengambil data dari situs tersebut, maka crawler tidak akan mengambil data tersebut. Cukup. Berikut referensi yang kami dapatkan. Oke, Selanjutnya akan sekian. dijelaskan oleh. Oke, sekian dari kelompok kami Giba Ngegas. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan kami akan menampilkan proses aplikasi GUI yang telah kami buat adalah. Jadi di sini kami menggunakan Eclipse. Di sini terdiri dari 4 file, yang dimana file tersebut merujuk ke sebuah Maven dependencies yang disediakan oleh crawler 4J ini. Lalu untuk menjalankannya kami
tinggal run as ke file GUI desainnya. Oke, selanjutnya kita masukkan sheet-nya. Yang kita tuju adalah YARC-nya, berarti https yarc.ac.id. Selanjutnya storage-nya kita pilih juga. Kita di sini Eclipse ini, lalu pilih bukan di Eclipse deh. Wait. Dokumen netbin Giba ngegas. Oke, di sini Giba ngegas nih. Kita pilih. Lalu di sini kita masukkan page-nya 2. Kenapa 2? Karena kalau misalnya 1000 akan memakan waktu yang sangat cukup lama. Dan di sini div-nya 2, lalu politeness-nya adalah 200. Dan di sini ada dua tombol yaitu download dan start. Start download ini maksudnya ini adalah kita mendownload satu file atau halaman yang kita tuju. Di sini bisa kita download. Jika berhasil, maka akan muncul pop-up seperti ini. Selanjutnya kita mulai start-nya. Nah, bisa dilihat di bawah ini. Di bawah ini adalah proses di mana dia mengunjungi setiap link-link yang tersedia di robot teks YARC tersebut. Dia akan mencoba satu persatu link yang ada di website tersebut, dan jika sudah mengunjungi, dia akan muncul telah selesai. Nah, di sini crawlingnya sudah komplit. Waktu yang dibutuhkan oleh aplikasi tersebut untuk mengunjunginya adalah 50 detik, dan page yang dikunjungi hanya satu. Hanya satunya ada di sini, yang dikunjungi oleh web crawlernya tersebut. Oh ya, untuk hasilnya ini akan berbentuk file HTML dan bisa dibuka. Oke. Oh ya, di sini di sheet ini kita nggak membatasi hanya web YARC saja, bisa di Google, bisa, dan website yang kalian ingin tuju. Nah, di sini hasilnya seperti ini HTML-nya. Yang sudah di-download oleh web crawlernya tersebut. Oke, sekian dan terima kasih.